Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawanti. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2B. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sitohistoteknologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan, yaitu yang pertama, blocking atau embedding, yang kedua mikrotom, dan yang ketiga pewarnaan atau staining. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu terkait dengan blocking atau embedding. Pengertian daripada blocking atau embedding merupakan proses penanaman jaringan dalam parafin dan parafin yang dicetak dalam wadah khusus berupa tisu, kaset, atau blok besi sehingga terbentuk blok-blok parafin. Embedding dilakukan untuk memudahkan proses pemotongan karena blok parafin yang terbentuk dapat diletakkan pada holder mikrotom tepat di depan pisaunya. Kemudian prinsip blocking atau embedding. Jaringan yang telah di-embedding ditanam dalam blok parafin, dicetak dengan menggunakan alat tertentu pada suhu tertentu. Kemudian prosedur kerja daripada blocking atau embedding, yaitu yang pertama, keluarkan jaringan yang telah di-embedding bersamaan dengan nomor laboratorium dengan menggunakan pinset. Kedua, tata dan tekan jaringan di atas logam persegi. Ketiga, sambungkan logam L di sekeliling jaringan hingga membentuk cetakan blok kubus. Yang keempat, tambahkan parafin cair dengan suhu 60 derajat Celcius sampai dengan 65 derajat Celcius kedalamannya. Kelima, setelah agak dingin, tempelkan nomor laboratorium pada permukaan atas blok. Kemudian keenam, lepaskan cetakan logam L. Jika blok telah dingin dan mengeras, masukkan blok ke dalam air es. Yang kedua yaitu di sini akan membahas mikrotom. Pengertian daripada mikrotom yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja atau berlian atau kaca, tergantung pada spesimen yang sedang diiris dan ketebalan yang diinginkan. Kemudian prinsip daripada mikrotom untuk memotong penampung atau bagian jaringan yang sangat tipis dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Prosedur kerja daripada mikrotom yaitu yang pertama, persiapan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus diasah sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan patut dan tidak koyak sehingga didapatkan jaringan yang patut. Pisau mikrotom kemudian diletakkan pada tempatnya mikrotom dengan suhu tertentu. Retakkan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau skalpel. Letakkan tempat duduk blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. Yang kedua, persiapan kaca objek. Kaca objek yang akan diletakkan preparat harus telah dikoated atau disalut dengan zat perekat seperti albumin atau putih telur, gelatin atau testa. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan water bath atau wadah ada pokoknya air hangat dengan temperatur 37 sampai 400 Celcius. Yang keempat, persiapan sengkelit atau kuas. Kemudian yang terakhir yaitu pewarnaan atau staining. Pengertian pewarnaan atau staining merupakan suatu proses pewarnaan di mana sampel diwarnai dengan menggunakan zat warna. Tujuannya yaitu untuk mewarnai jaringan sehingga mudah diamati di bawah mikroskop. Teknik pewarnaan ini membantu dalam menghasilkan kontras di mana setiap warna memiliki afinitasnya masing-masing. Jenis-jenis zat pewarna yang dapat digunakan dalam pewarnaan antara lain pewarnaan alkalin blue atau AB,
vancomycin, dan hematoxylin eosin. Prinsip daripada pewarnaan atau staining yaitu mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Cairan fiksasi mengubah komposisi jaringan secara kimiawi dan fisika. Mungkin kemudian prosedur kerja staining. Yang pertama, proses deparafinasi atau penarikan parafin dari dalam jaringan. Yang kedua, proses rehidrasi atau pemasukan molekul air ke dalam jaringan yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini sebagai media penghantar zat. Yang ketiga, selanjutnya proses infiltrasi zat sitoplasma dan eosin untuk mewarnai inti sel. Yang keempat, lalu dehidrasi kembali yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada jaringan karena proses terjadinya pembusukan. Yang kelima, setelah parafin dikeluarkan dengan menggunakan silem selama 20 menit, preparat dikeringkan dan ditetesi dengan entelan dan ditutup dengan degelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.